untuk ikut serta membesar dan menumbuh kembangkan MBS Muhammadiyah Weleri. Karena saya tinggal di Pekalongan, saya belum bersedia. Tapi begitu saya ada tugas juga di Semarang sebagai Presiden Komisaris salah satu BPRS, sehingga saya tinggal 3 hari di Weleri dan sisanya di Pondok Pesantren Tazaka Bandar Batang. Kemudian Pak Nurudin beberapa kali meminta saya untuk ikut serta. Akhirnya bismillah, saya bersedia untuk menjadi ketua komite MBS Weleri dan mengajak para alumni, salah satunya Dr. Masruh, dan saya tadi ketemu Kolonel Rini, tapi pangling karena dulu gemuk, sekarang setelah Kolonel Rini. Dan alhamdulillah kemudian saya bisa mengajak Bu Markesi dan beberapa teman PNS yang ikut serta bersama-sama ingin dan terpanggil untuk bukan sekedar mendukung tetapi memfasilitasi tumbuh kembangnya MBS Muhammadiyah ke depan. Setelah saya cukup lama merenung apa yang paling menarik bagi saya, sehingga di tengah-tengah kesibukan itu saya bersedia. Satu, saya di Pekalongan ini menjadi ketua yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran yang punya rumah sakit juga di pesantren itu. Hampir 10 tahun pesantrennya sekarang tumbuh kembang, santrinya 800 dan muridnya hampir dari seluruh Indonesia. Yang kedua, saya menjadi ketua yayasan Pondok Pesantren Tazaka yang muridnya sekarang dari 22 provinsi se-Indonesia dan tiap tahun 25% diterima di luar negeri. Yang ketiga, saya menjadi ketua komite MI Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangasem Batang, yang ketika saya masuk muridnya 36 dari 6 kelas. Sekarang 8 tahun kemudian, hari ini tahun ke-8, muridnya 500 santri. Dari pengalaman ini saya ingin membawa ke MBS. Tapi bukan karena ini saja, yang paling menarik Mbak Rini, subhanallah, suatu waktu di Kendal itu pimpinannya alumni Muhammadiyah. Bayangkan, di dinas kesehatan ada seorang mantan murid yang seorang alumni SMA yang menjadi salah satu kabak di sana. Saat itu juga direktur rumah sakitnya Dr. Saihu juga alumni SMA Muhammadiyah. Di saat yang sama saya diundang Dr. Komaria meresmikan rumah sakit Baitul Hikmah. Beliau orangnya luar biasa. Hanya itu 3. Pak Masruh yang paling terkesan bagi saya, karena pada waktu itu saya tahun 80 ngajar di SMA Muhammadiyah Weleri itu, Pak Masruh mungkin murid yang agak jauh dan naik sepeda, sehingga saya hafal betul. Tiba-tiba saya tahu bahwa dia menghadiahi rumah sakit dengan sebuah masjid
di depan rumah sakit RSI yang hari ini masjidnya semakin megah. Bukan hanya itu, rumah sakitnya menjadi tumbuh kembang luar biasa, dan dulu pembangunan pertama itu masjid. Sekarang rumah sakitnya menjadi rumah sakit kelas C yang sebentar lagi akan menjadi kelas B, dan gedungnya mungkin tertinggi se-Kabupaten Kota Kendal. Suatu waktu saya melakukan kerjasama dengan Takaful, sebuah perusahaan asuransi. Saya mewakili perusahaan. Ketika habis tanda tangan kerjasama, salah seorang manajer IT itu tiba-tiba saling sama saya sebagai guru. Dia dulu muridnya katanya. Setelah lulus SMA dia cerita diterima di ITB, kemudian di UI S2-nya, dan dia menjadi salah satu manajer di Takaful asuransi. Murid SMA Muhammadiyah. Di saat lain saya ketemu, namanya lupa, tapi dia cerita saya sekarang menjadi kepala dinas perekonomian Provinsi Papua. Luar biasa, SMA Mojolek. Tapi yang ada yang paling ya sakit-sakit, takut, marah dan sebagainya. Saya dari Sulawesi turun di bandara Surabaya, yang pada waktu itu bandaranya masih di miliknya Angkatan Laut hari ini. Ini ada seorang kapten hitam, ya, pakai jaket. Itu bertanya, Bapak namanya Pak Teguh Suhardi ya? Iya. Pernah jadi guru SMA Muhammadiyah ya? Iya. Mari ikut saya. Ada salah apa saya? Saya dibawa ke kantornya, diajak minum, dikasih jajan dan lain sebagainya. Habis itu topinya dibuka, dia minta, saya alumni SMA Muhammadiyah Lari, sekarang saya menjadi salah satu penanggung jawab keamanan di bandara ini. Luar biasa. Alumni SMA Muhammadiyah Lari telah mengukir di berbagai tempat, di berbagai profesi, sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua santri, hari ini saya bersama Ibu Nur Markesi, bersama Dr. Masro, bersama Kolonel Rini dan kawan-kawan semuanya bersedia untuk bersama-sama Bapak Ibu menjadikan SMA Muhammadiyah Lari sebagai Muhammadiyah Boarding School, yaitu sebuah sekolah yang menggabungkan antara pesantren dan sekolah umum. Namanya MBS Muhammadiyah Lari. Ya. Apa visinya? Visinya adalah menjadi sekolah Islam yang unggul dan berdaya saing tinggi. Ya. Berdaya saing global. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 hal yang akan bersama-sama kita wujudkan. 1, aman syar'i. Bapak Ibu orang tua santri, di MBS ini akan diajarkan 100% agama dan 100% science and teknologi. Kok bisa? Iya, dulu hanya 5 jam seminggu pelajaran agama, tapi sekarang di luar waktu untuk science and teknologi adalah untuk syar'i, untuk Islam. Beda. Ya. Oleh karena itu, aman yang kedua adalah aman regulasi. Bapak Ibu,
Sekolah ini adalah menjadi sekolah yang terbuka, tidak eksklusif. Karena sesungguhnya Muhammadiyah itu adalah untuk Indonesia. Maka aman regulasi, taat seperti yang disampaikan Pak Bupati, taat terhadap regulasi tentang SMA, taat regulasi tentang pesantren. Oleh karena itu Mbak Rini dan kawan-kawan, maka untuk bisa berdaya saing tinggi, insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah dilakukan, kita bahasa Inggrisnya akan kerjasama dengan Cambridge University, dan bahasa Arabnya akan kerjasama dengan Ummul Qura. Dan di tempat saya, bahkan MBS Pekalongan, kemudian Mu'alimin Jogja, itu sudah pakai Cambridge University. Orang tua santri tidak mahal, per santri sehari hanya 1.000. Berarti tambahan yang supervisi 1 tahun itu per santri hanya 360.000. Kita bahasa Inggrisnya sudah internasional, bahasa Arabnya sudah internasional. Maka ini akan kita teruskan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, MIPA-nya akan kerjasama dengan UMS dan UGM, dan saya sudah menjajakinya. Jadi dengan begitu, tidak hanya berubah nama SMA Muhammadiyah 1 menjadi MBS, tetapi berubah isinya sehingga pada waktunya akan terjadi bahwa jenderal yang santri, santri yang jenderal, Rini yang santri, Rini adalah jenderal. Akan terjadi saudagar yang santri, santri yang saudagar, PNS yang santri, santri yang PNS, polisi yang santri, santri yang polisi, dan mudah-mudahan presiden yang santri, santri yang presiden dari alumni MBS Muhammadiyah. Terlalu tinggi Pak? Tidak. Ya. Kalau melihat sejarah semua orang, Pak Masro sendiri misalnya sebagai Pak Masro adalah contoh konkret yang mungkin berangkat ke Jakarta hanya lulusan SMA Muhammadiyah, tetapi sekarang sudah doktor, dan Taman Mini yang mengelola adalah Pak Masro, orang Kediri. Ya. Sehingga yang akan datang murid SMA MBS Malari itu tidak saja orang Kendal, tetapi barangkali seluruh provinsi akan ada santri-santri di MBS Muhammadiyah Malari, insya Allah. Maka yang ketiga, selain tadi aman syar'i, aman regulasi, aman alumni. Kenapa Pak Teguh tidak memilih sekolah SMK saja yang muridnya banyak? Tidak. MBS itu hadir untuk melahirkan pemimpin. MBS ini hadir untuk melahirkan orang-orang hebat. MBS ini hadir bukan untuk buruh, tapi MBS itu hadir untuk menjadi pemimpin Indonesia. Mudah-mudahan terkabul. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya bersama dengan anggota komite mohon dukungan, dorongan, doanya, sehingga 3 tahun ke depan MBS itu sudah pindah di suatu tempat yang luasnya 5 hektar, yang bangunannya minimal berlantai 3, sehingga nanti kolonel ini ketika akan melihat pesantren itu beliau akan bangga, dan para alumni akan senang melihat bekas sekolahannya menjadi sekolahan
internasional, bukan sekedar sekolah SMA Muhammadiyah Kendal, tetapi MBS untuk Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.